Halo teman-teman, selamat datang di Pajak Bukan Katanya, tempat kita ngobrol santai soal pajak, bukan berdasarkan katanya, tapi berdasarkan aturan yang berlaku. Baik. Nah, hari ini kita akan bahas topik nih yang sempat bikin timeline rame, yaitu PMK nomor 37 tahun 2025. Saya yakin banyak yang sudah lihat ya, ada beberapa judul di media sosial, contohnya semua seller marketplace sekarang kena pajak, terus pajak sekarang udah masuk ke marketplace dan lain sebagainya. Nah, itu saya sempat ketawa-ketawa tuh Pak sebenarnya. Kenapa pas baca komentar-komentar atau apa namanya konten-konten netizen nih. Jadi yang terkait dengan PMK 37 ini, wah kok banyak yang misleading ya, ibaratnya seperti itu. Untungnya akhirnya baca juga nih, karena sebenarnya aturannya itu tidak sesederhana itu sih. Jadi oke, sebelum lebih jauh nih, perkenalkan dulu saya Fahmi dan sedang bersama saya Bapak Sadeli. Ya, kita akan membahas PMK 37 tahun 2025 terkait dengan pajak marketplace. Oke, kita akan membahas yang pertama Pak, hoax pajak di akhir-akhir ini. Yang pertama, semua penjual marketplace otomatis dipotong pajak. Nah, kalau menurut Bapak gimana tuh? Oh, jadi semua marketplace dipotong pajak, itu anggapan para netizen karena mereka pikir setiap kali transaksi secara online itu dipotong, dipungut pajak PPh pasal 22 ya. Nah, untuk menjelaskan kepada masyarakat luas, maka dibikinlah peraturan PMK 37 tahun 2025 ini yang sempat beberapa kali penundaan pemberlakuannya ya. Pemberlakuannya ditunda. Ya, karena melihat kondisi pertumbuhan ekonomi, kalau sudah ekonominya mulai bagus, baru kita terapkan pajak pemotongan PPh pasal 22 ini melalui penjualan marketplace secara online ya. Kalau dilihat kan, kalau dari bahasanya ya, di aturannya kan diaturnya di tahun 2025. Ya, betul. Tapi baru berlakunya di tahun 2026 nih. Apalagi kemarin DJP baru mengeluarkan konferensi pers ya Pak ya, dan disiarkan di YouTube DJP. Oke. Nah, itulah kawan-kawan sebabnya kita ngobrol pajak hari ini, supaya selesai nonton, teman-teman pajak rungkut khususnya akan paham konteks dari aturan terbaru ini. Nah, kalau kamu jadi pemerintah dan transaksi online jumlahnya jutaan setiap hari, lebih mudah mengawasi satu persatu penjual atau bekerja sama dengan marketplace? Kira-kira itu yang menjadi pertanyaan kita pada awal kali ini. Jadi perlu pengaturan lebih lanjut PPh ini melalui transaksi perdagangan melalui sistem elektronik ini, biar tidak ada kesimpang siuran informasi atau miskomunikasi baik para konsumen maupun para pelaku usaha. Jadi nanti di PMK ini dijelaskan pelaku usaha yang bagaimana yang bisa dipungut pajak pasal 22 untuk penjualan online ini. Nah, untuk sementara yang ditunjuk itu baru ada 4 ya. Ada 4 ya, marketplace besar ya Pak ya. Apa aja itu Pak? Pertama Shopee, ya. Kemudian Lazada, kemudian Blibli, sama satunya apa lagi? Tokopedia ya. Sama Tokopedia. Oke. Iya betul, Tokopedia. Terus gini Pak, kalau kita itu kan alasan kenapa PMK ini keluar ya, sama marketplace apa aja yang sebenarnya sudah ditunjuk. Kira-kira apakah semua seller kena pajak? Nah, bagaimana itu Pak? Jadi kalau kita nih sebagai penjual di online shop gitu kan, apakah otomatis semua penjual yang di online shop itu kena pajak? Nah, tentu saja nanti yang kita bahas lebih
lanjut, pertama dulu tujuannya untuk PMK ini. Nah, ini tujuannya untuk memberikan informasi kepada konsumen bahwa ini bukan objek pajak baru ya, melainkan penyesuaian mekanisme pelunasan pajaknya saja. Di mekanisme pelunasan pajak melalui pedagang di marketplace ini perlu diatur lebih lanjut agar masyarakat bisa membedakan semuanya itu yang mana nanti yang dipotong, yang dipungut PPh pasal 22 dan yang mana yang final yang tidak yang dipungut. Kemudian untuk memenuhi prinsip kepastian hukum dan keadilan. Jadi selama ini kan bisnis offline saja yang dikenakan PPh final. Nah, karena puas, maka bisnis online ini juga perlu dipungut pajak karena kontribusi terhadap penjualan itu cukup besar, bahkan lebih besar secara online ya sekarang daripada offline untuk produk barang tertentu. Kemudian tujuan lainnya adalah memberikan kemudahan dan kesederhanaan administrasi guna meningkatkan kepatuhan. Jadi dengan adanya penunjukan marketplace ini, kita pengawasannya lebih mudah, cukup memberikan data yang diberikan kepada marketplace yang ditunjuk yang 4 tadi, kemudian memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Jadi dengan belanja online, kemudian ada pemungutan PPh 22, itu nanti kontribusi masyarakat dan konsumen itu melalui pembayaran pajak akan lebih besar. Berarti kan lebih ke aspek kemudahan bagi pemerintah dalam hal ini DJP untuk regulasi agar semua orang yang memang dia dikenakan pajak ya sudah dipotong pajak gitu ya, berarti ya Pak ya. Oke, ini Pak, kembali lagi ke pertanyaan tadi nih. Nah, dengan aturan ini, apakah semua seller di marketplace otomatis jadi langsung dipotong pajak oleh marketplace-nya? Tidak, jadi untuk pedagang dalam negeri yang memiliki omset pajak berjalan sampai dengan 500 juta, seperti pelakuan UMKM di bawah 500 juta, itu tidak dikenakan pajak untuk pemungutan pasal 22 dengan syarat dia harus mencantumkan surat pernyataan memiliki omset kurang dari 500 juta bagi wajib pajak orang pribadi. Ya. Kemudian apabila bulan berikutnya, misalnya bulan Maret ya, bulan ketiga, omsetnya sudah nyampe 550 juta, berarti kan 50 jutanya itu harus kena pajak tuh. Pajak. Nah, itu nanti surat pernyataannya disampaikan di bulan ketiga, nanti berlakunya di bulan keempat, jadi bulan April nanti akan ada pemungutan pajak. Jadi di akhir Maret itu yang 50 juta itu menjadi omset yang dikenakan pemungutan PPh pasal 22. Itu surat pernyataannya berarti kan baru apa ya ibaratnya ya? Pengakuannya. Iya, pengakuan di-upload ketika bulan melebihi omset 500 juta. Gitu. Kalau misalnya sampai bulan tertentu, misalnya sampai bulan November atau Oktober belum sampai 500 juta, itu surat pernyataannya bunyinya ini. Surat pernyataan memiliki omset di bawah 500 juta. Baru kalau udah lebih dari 500 juta, surat pernyataan di atas 500 juta gitu. Iya, jadi tergantung omsetnya. Jadi surat pernyataannya itu ada yang memiliki omset kurang dari 500 juta untuk UMKM orang pribadi, dan ada surat pernyataan memiliki omset di atas 500 juta. Begitu. Jadi memang ketika aturan ini berlaku, tidak semua seller berarti otomatis dipotong pajak oleh marketplace ya. Tergantung dari jenis usahanya, kondisi wajib pajaknya ya paling penting ya, dan juga ketentuan yang berlaku. Ketentuan berlaku itu kalau saat ini WP UMKM masih diatur dalam PP 20 tahun 2026, betul ya Pak ya? Betul. Nanti ada harus melampirkan surat keterangan bebas pemotongan atau pemungutan PPh untuk PP 20 tahun 2000. Nah, surat keterangan bebas ini sama nggak Pak dengan surat keterangan yang PP 55? Sama.
Sama. Oh, berarti yang dimaksud dengan surat keterangan bebas di marketplace itu berarti yang suka TP 55 ya? Iya, betul. Oke. Nah, ini teman-teman. Jadi, dari penjelasan tersebut, kalau ada video 30 detik nih yang langsung menyimpulkan semuanya, jangan buru-buru percaya. Karena apa? Kita harus mengecek terlebih dahulu jenis wajib pajaknya seperti apa, kondisi wajib pajaknya, jenis usahanya, dan juga ketentuan yang berlakunya. Nah, biar gampang kita pakai contoh ya. Contohnya, misalnya nih Pak Sadilin ya, jual apa nih Pak? Jual kopiah lewat marketplace. Nah, pertanyaan pertama, itu bukan kena pajak atau enggak, kawan-kawan. Tapi omsetnya itu berapa, terus status perpajakannya bagaimana. Lalu, apakah marketplace tersebut memang menjalankan mekanisme sesuai ketentuan PMK 37. Apalagi marketplace yang ditunjuk baru 4 ya Pak ya. Terus gini Pak, jadi kita sebagai kalau kita memposisikan sebagai seller ya Pak, kita nggak boleh panik terlebih dahulu, betul ya Pak ya. Kita harus tahu dulu posisinya kita, apakah masuk dalam ketentuan yang PMK 37 ini atau enggak, seperti itu ya mungkin ya. Oke. Kalau menurut Pak Sadili bagaimana? Apa di titik mana kita harus berfokus nih kalau sebagai seller nih? Ya, sebagai seller kita lihat dulu ini perhitungan SPT tahun terakhir. Oke. Omset tahun terakhir. Omset tahun terakhir. Yang SPT apakah dia masih pakai PP 20? Yang memenuhi kriteria WP UMKM maksudnya ya, ya sesuai dengan PP 55 yang sebelumnya. Sempurnakan dengan PP 20. Ya. Nanti dari badan usaha itu ada tercantum nanti tagihannya. Kalau memang omsetnya belum nyampe 500 kan tadi pakai surat pernyataan. Ya. Sudah, berarti nanti dipotong PH pasal 22-nya itu 0,5%. Oh gitu. Bukan yang pasal 22 yang 1,5% ya? 1,5% yang penjualan barang. Jadi bersifat final. Nanti dipungutnya kan 0,5%. Oke. Nah, berarti untuk yang omset dari penjualan sendiri yang tidak dipungut kan harus dipisah nanti di SPT-nya. Jadi di SPT tahunan nanti terbagi dua, ada yang dipungut pihak lain, ada yang di store sendiri. Store sendiri itu kan penjualan secara offline. Ya, gitu. Kemudian saat terhutangnya ini PPh pasal 22 ini saat pembayaran diterima. Jadi ketika pencairan ya, pencairan dari marketplace oleh seller gitu ya. Lalu bagaimana dengan PPh OP orang pribadi yang menggunakan tarif pasal 17? Tarif umum. Tarif umum. Ya. Nah, itu nanti dipotong pasal 22. Non final, ya betul. Jadi PPh 22-nya bisa dikreditkan. Yang dipotong pihak lain itu untuk yang menggunakan PPh terutang pasal 17 itu bisa menjadi kredit pajak untuk pengurang PPh pasal 25-nya nanti. Berarti untuk yang SKB-nya tidak perlu di-upload dong? Yang surat keterangan PP 55? Betul, kalau yang PPh tentang pasal 17 ya. Iya, itu bedanya tuh. Jadi kalau memang wajib pajak orang pribadi, dia pakai tarif umum, dia tidak perlu melampirkan SKB atau surat keterangan di marketplace tempat dia menjualan ya. Untuk dipotong PPh pasal 2 non final, sehingga nantinya pada saat SPT tahunan, dia bisa menjadikan bukti potong tersebut sebagai kredit pajak. Nah, gini Pak, berarti kan secara tidak langsung PMK 37 ini kan bukan aturan baru ya sebetulnya ya. Tapi dia seakan-akan gini, yang berubah itu bukan aturannya, regulasinya, tapi lalu lintasnya. Karena regulasinya sudah diatur nih, kalau WP UMKM ya maksudnya ke PP 20. Kalau tarif umum ya udah PP pasal 17 itu kan. Nah, dengan adanya PMK 37 ini berarti yang memastikan nih pemerintah siapa sebetulnya yang membantu kendaraan lewat gerbang yang tertib itu. Jadi udah ditunjuk nih, oh kamu bagian petugas jaganya nih, si marketplace nih. Nah nanti
kalau ada seller-seller, ada mobil-mobil lewat nih, nah kamu yang bagian jagain. Ini masuknya ke tol ini masuknya ke tol ini, gitu mungkin ya? Iya, betul. Oke. Oke, kawan-kawan, bagaimana sampai sini sudah ada dengan PMK 37 ini, apalagi khususnya para seller-seller di marketplace nih, baik di Shopee yang sering viral-viral, ya, racun Shopee gitu kan. Nah, teman-teman, coba sambil tulis di komentar nih, kalian jualan apa? Fashion kah? Makanan, kosmetik, atau elektronik? Coba. Kemarin nih, saya baru jaga helpdesk. Lagi ada wajib pajak yang jual plastik, Pak. Gue yang plastik jualannya. Wah, saya nggak sampai kepikiran tuh. Kok bisa ya jualan plastik di marketplace loh. Padahal selama ini kalau saya mau beli plastik itu biasanya cari toko plastik terdekat. Soalnya kan itu barang-barang yang nggak apa ya namanya ya, tidak dalam pikiran saya untuk dijual marketplace gitu. Ternyata seluas itu marketplace kita itu. Namanya kan untuk mencapai daerah tertentu kan. Memperluas pasar ya, memperluas pasar. Kalau cuma di toko offline mungkin ya kawasan saja. Iya. Apalagi sekarang juga banyak apa namanya bantuan dari afiliator, influencer mungkin ya. Bisa menambah penghasilan tuh, side hustle tuh. Nah, teman-teman kalau ada pertanyaan ingat ya, catat ya, di akhir nanti kita pilih beberapa pertanyaan yang paling sering muncul untuk kita bahas bersama Pak Sadli ini. Nah, baik. Jadi kita sekarang akan masuk ke sesi kedua, mitos fakta. Nah, nanti saya akan menanyakan suatu pertanyaan, nanti Bapak bisa menjawab ini mitos atau fakta. Terus faktanya bagaimana sebetulnya. Oke, yang pertama ya Pak ya. Mitos atau fakta. PL tahun 2025 itu menciptakan pajak baru. Mitos atau fakta Pak? Mitos. Karena sebenarnya itu bukan pajak baru, cuma regulasinya aja diatur kembali agar ada pengaturan yang baik antara penjualan offline dan online. Jadi untuk menciptakan namanya asas keadilan. Jadi kejar-kejar sama pedagang offline ya sekarang. Padahal penjualan online itu lumayan besar. Lebih besar bahkan kadangnya Pak ya? Iya. Kebanyakan lebih besar gitu. Mungkin gara-gara COVID kemarin ya. Iya, itu ngaruh banget tuh. Apalagi kita sempat apa namanya yang nggak boleh keluar itu. Iya betul. Jadi penjualan online ini juga untuk menciptakan lapangan kerja baru, terutama untuk pengiriman. Jadi jasa ekspedisi. Jasa ekspedisinya semakin luas, jadi semakin berkembang usahanya dengan penjualan online ini. Sekarang jasa ekspedisi jadi harusnya ya kalau berdasarkan semakin banyaknya saingan harusnya harganya lebih murah ya Pak. Kalau kita kirim sendiri coba, wah lumayan tuh harganya. Oke, jadi faktanya memang PMK ini mengatur mekanisme pemungutannya, bukan pajaknya. Kalau pajaknya tetap aja PPh pasal 22 ya, sama PPh final UMKM-nya. Itu yang diatur di PMK ini. Terus sekarang Pak, fakta atau mitos? Semua seller di marketplace itu otomatis dipotong pajak. Mitos atau fakta? Mitos. Jadi belum tentu. Faktanya bagaimana? Belum tentu. Jadi tergantung perlakuannya. Yang tadi kan ada yang menyampaikan surat pernyataan di bawah 500 juta ya. Oke. Nah, kalau ada surat pernyataan tersebut, pihak marketplace itu tidak memungut PPh pasal 22-nya. Oke. Jadi sudah mencapai omset di atas 500 juta itu yang nanti dikenakan PPh pasal 22 yang dimulai itu awal bulan berikutnya setelah pernyataan diterima oleh pihak lain. Jadi misalnya Januari sampai Maret, 600 juta. 600 juta? Ya. Lewat 500 dong gitu ya? Jadi 100 jutanya aja yang dikenakan. Oh, ya berarti sama seperti PP 55 ya? Iya. Oke, coba kita sambil cek dulu ya Pak. Ya, ini ada
Ada yang tanya nih Pak nih. Iya. Dari sesi. Nah, Pak, ini kalau udah PKP nanti untuk perhitungan akhir tahun, Pak. Gimana? Kalau udah PKP nanti untuk perhitungan akhir tahunnya, Pak, gimana omset dari marketplace masuk kemana, Pak, di SPT? Nah, bisa dijelaskan mungkin Pak Sadli? Oh ya, jadi sudah PKP, penjualannya kan ada dua tuh, ada yang offline, ada yang online. Iya. Yang offline itu kan yang di atas PKP, yang PKP ini tarifnya pakai PPh final apa enggak? PKP, Pak. PKP ini kan Terkait ada. dengan PPN-nya. Oh, jadi Bukan PPh-nya ya. iya. Jadi PKP itu kan boleh di bawah omset 4,8 mengajukan PKP juga boleh. Iya, bisa. Ya, jadi kalau misalnya PKP tapi omsetnya belum 4,8, karena ada persyaratan tertentu untuk penjualan harus dengan faktur pajak. Nah, itu nanti omsetnya dibagi dua. Yang penjualan online, offline itu kan PPh finalnya setor sendiri. Kemudian yang di penjualan melalui marketplace, melalui online, itu kan sudah dipotong pihak lain. Nah, bukti potongnya itu nanti yang dikumpulin. Jadi otomatis di Kortek itu nanti ada bukti potong. Untuk pelaporan PPh-nya ya. Pelaporan PPh-nya kan nanti di Kortek akan otomatis ada PPh 22 atau PPh final yang dipotong pihak lain. Iya. Jadi ada dua kolom kan nanti di SPT-nya. Oke, ini dia pakai pasal 17, Pak. Kalau pasal 17, ya. Tapi dia terkait dengan PKP-nya, Pak. Pasal 17. PPN-nya. Kalau yang dibahas ini kan pemungutan pasal 22 ya? Ya, berarti kan terkait dengan PPh-nya ya. PPh-nya ya, betul, untuk yang marketplace ini. Kalau yang PPN-nya itu kan ada aturan tersendiri. Jadi itu namanya transaksi melalui pihak ketiga ya, yang dipungut PPN itu biasanya untuk pengadaan barang dari instansi pemerintah. Kalau ini kan mungkin Mbak Sesi ya, bisa mungkin saya tambahkan ya Pak ya. Iya. Kalau PKP itu kan hubungannya bukan lagi merujuk ke PPh-nya ya. Sedangkan di PMK 37 ini yang diatur adalah PPh pasal 22-nya. Iya. Nah, apakah nanti terkait dengan PPh-nya dilaporkan dalam SPT tahunan? Betul, dilaporkan. Apakah dikreditkan? Monggo bisa dikreditkan. Tapi terkait dengan PPN-nya, kalau ditanyakan terkait PPN-nya, PPN-nya ini sama perlakuannya seperti penjualan offline. Ya, jadi dijumlahkan dalam penjualan offline-nya. Kalau memang penjualan itu kan kalau secara penyerahan BKP oleh PKP itu kan bisa membuat faktur pajak tersendiri, ya kan? Per transaksinya, atau bisa menggunakan namanya faktur pajak digunggung. Nah, kalau memang di marketplace kan rata-rata itu transaksinya kan nominal-nominal yang nggak terlalu besar dan untuk transaksinya kan rutin banyak gitu loh. Nah, itu bisa dimasukkan sebagai PPN yang digunggung sebagai pajak keluaran tetap ya Pak ya. Jadi untuk PN-nya tetap harus dibuatkan faktur pajak digunggungnya. Pembuatannya gimana? Bukan melalui e-faktur ya Pak ya, tapi pada saat pelaporan SPT masa PPN-nya di induknya. Iya, jadi bukan di akhir tahun kalau ini pertanyaannya. Bukan di akhir tahun untuk pelaporannya, tapi di tiap bulannya. Jadi silahkan direkapitulasi penghasilan penjualannya ya. Penjualannya baik di offline maupun di online di marketplace itu. Apakah ada? Kalau ada silahkan masukkan ke PK yang digunggung. Pajak keluaran yang digunggung. Mungkin yang dimaksud yang pasal 17 ini? Enggak, ini maksudnya digunggung. Iya, maksudnya yang digunggung. Ya, kecuali nanti kalau memang ada transaksi yang lawannya juga PKP, makanya kan minta faktur pajak tersendiri, itu pakainya ya sesuai dengan administrasi pembuatan faktur pajak, seperti itu. Oke, ini kira-kira nih Pak, kalau dengan adanya PMK 37 ini nih, kan kalau sebagai orang awam ya Pak, kok ribet banget sih
Jadi pasti banyak kepikiran orang-orang ini, apalagi dengan banyaknya video-video yang misleading terkait dengan peraturan ini. Orang-orang sekarang mungkin ya, wajib pajak sekarang banyak yang takut untuk menjadi seller di marketplace, Pak, atau jualan secara online. Tanggapannya Bapak bagaimana? Jadi mungkin merasa takut itu karena regulasinya sebelumnya itu kan belum jelas dengan PMK-nya ini, PMK 37 ini regulasinya diperjelas. Jadi omset yang berapa yang dikenakan, kemudian jangan takut, kalau yang perlu dilakukan itu memahami aturan dulu, jadi memastikan data perpajakannya sudah benar, kemudian mengikuti informasi yang resmi dari pajak untuk lebih mudah dijalankan. Kita harus tahu mekanismenya. Jadi kan sekarang itu kalau mau konsultasi bisa melalui online, bisa melalui Telegram, kemudian WA untuk KPP tertentu masih pakai WA dan pakai Telegram, kemudian bisa ke KPP terdekat untuk konsultasi perpajakan. Oke. Jadi daripada ragu-ragu, mendingan kita tanyakan supaya lebih jelas. Oh iya. Karena belangko surat pernyataan kan kalau kita nggak download di PMK Lampir ini kan berbeda, maksudnya bukan berbeda sih, sudah ada format bakunya, cuma nanti di KPP terdekat kan ada belangkonya itu. Iya. Berarti kita seller-seller nih dan orang-orang yang mungkin baru mau mulai untuk berjualan online nggak perlu panik ya Pak ya. Dengan adanya aturan ini, justru harusnya yang dilakukan itu adalah mempelajari regulasi-regulasi yang berlaku. Apalagi kalau memang nanti seiring berjalannya waktu akan ada update-update seperti itu. Contohnya kemarin ya yang saya dengar di konferensi pers tuh, nantinya ada kan di PP 20 itu gabungan omset. Ya. Jadi untuk orang pribadi, omset itu digabungkan, bukan hanya atas usaha yang offline, tapi atas semua omsetnya. Jadi ketika dia punya toko offline, terus dia jualan di marketplace, maka usaha omsetnya itu harus digabungkan keduanya itu, baik yang di offline maupun di marketplace. Jadi contohnya ketika di offline-nya dia mencapai 300 juta, nah ternyata di marketplace-nya 400 juta nih Pak. Berarti kan udah di atas, secara masing-masing kan di bawah 500 juta nih, tapi secara akumulasi itu udah 700 juta sendiri tuh Pak. Jadi nanti kekurangannya nanti di SPT tahunan, nanti di apa namanya, ketika rekapitulasi peredaran bruto ya. Iya betul. Nanti kan di Kortek itu kan otomatis kalau sudah omsetnya terakumulasi di atas 500 itu nanti ada yang mesti dibayar di lampiran L3B kalau nggak salah. Iya betul. Terus bagaimana kalau misalnya kita menggunakan PPh pasal 17 utang, kemudian dari pekerjaan misalnya sudah kita laporkan, kemudian ada pemotongan pihak lain. Nah, kan ada bukti potong pasal 22 tuh nanti di kriteria pajaknya di L1. Nanti untuk penyesuaiannya nanti yang belum termasuk omset yang penjualan itu, nanti kita bisa input tambahan secara manual. Jadi nanti sumber penghasilannya ada dua, dari pekerjaan, pihak pemberi kerja, kemudian di induknya itu ya? Iya betul. Usahawan sama pekerjaan tuh. Ya, di L1-nya itu nanti yang dipotong pihak lain, kemudian di poin E, di poin E-nya muncul, tapi di poin D-nya nggak muncul. Itu nanti ditambah. Jadi nggak masuk di peredaran bruto tuh Pak? Kalau yang ini, kalau yang pasal 17 enggak. Oh enggak. Ya, karena dia masuk sebagai full berarti ya. Nah, ini kalau sudah di bagian L1 bagian D-nya itu diisi, di penghasilan netonya nanti nambah. Oh. Ya, jadi balance nanti. Jadi selama ini SPTLB itu kan gara-gara yang pasal 22-nya yang potong pihak lain ada, tapi penghasilannya yang nggak terinput.
Bukannya kalau pasal 17 orang pribadi berarti dia melakukan pembukuan kalau usahawan. Bukan usaha ini yang dimaksud ini. Iya kan Ya, kalau penghasilan yang dari pekerjaan iya, sebagai karyawan dia kan akan masuk ke poin D tuh iya betul. untuk dari bukti potongnya. Nah, kalau yang dari ini kan jualan nih usahawan, Iya. bukannya dia harusnya melakukan pembukuan. Jadi dua nanti kan penghasilannya dari pekerjaan sama dari. Iya, berarti kan nggak masuk di poin D harusnya. Atau masuk ke poin D malah. Kalau yang masuk ke poin Karena D, di poin D itu kan jelas tuh penghasilan yang berasal dari pekerjaan apa gitu. oh yang dari pekerjaan, tapi kan yang di poin E-nya Di bagian poin D E iya. ada bukti potongnya. Tapi Nah, penghasilannya inputnya di mana? bisa di penghasilan lain atau di dari usahawan sebagai usaha. Jadi pekerjaannya dua. Oke. Berarti nanti di laporan Indo di poin A bagian B kalau nggak salah ya Pak. Ya betul. Penghasilan itu dari apakah mendapatkan penghasilan dari pekerjaan itu? Jawabnya ya. Iya. Terus apakah mendapatkan penghasilan dari usahawan juga jawabnya ya, berarti ya dua. Ya, betul. Oke, seperti itu kawan. Jadi kalau seumpama nih, contohnya kami ini Iya. yang sudah bekerja sebagai karyawan, mau jualan online, ya mau tidak mau, dan caranya harus mengakui dua-duanya. Iya. Dari pekerjaan sebagai karyawan, yang nantinya dipotongnya akan masuk di lampiran 1, terus juga yang dari marketplace juga, gitu ya. Iya. Nah, ini nih, apakah ada pertanyaan lain? Ini dari Saisi nih. Ibu Saisi. Kak Saisi. Oh, yang akhir tahun PPh dua-duanya Pak, maksud saya. Nah, itu PPh dua-duanya dari omset langsung kali 0,5% atau DPP Pak. Terus Pak, kalau ada retur-retur penjualan gitu gimana Pak? Apakah diperhitungkan juga? Oke, ini berarti tidak berhubungan dengan PKP ini Kak. Kalau terkait dengan PPh-nya, kalau PPh-nya ya itu seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Sadeli, nanti di akhir tahun dia bisa menjadi kredit pajak kalau memang pakai tarif umum. Tapi kalau pakai tarif yang UMKM, pengenaannya sebagai tarif final nanti dia. Final. Jadi akan masuk ke dalam rekapitulasi ya Pak ya harusnya ya. Rekapitulasi. Gitu. Terus kalau ada retur-retur penjualan gitu gimana Pak? Apakah diperhitungkan juga? Nah itu Pak, bagaimana itu Pak? Ya kan banyak nih kejadian nih kalau apalagi yang COD. Ketika barangnya udah diantar, terus ternyata diretur. Kayaknya itu nggak masuk sebagai omset ya, karena kan ada proses retur. Ya kalau proses returnya kan harus ke dua lawan pihaknya kan harus menyetujui retur itu. Jadi omsetnya jadi nggak masuk lagi kalau Ya, retur kemudian dibatalkan sama penjualnya. Semoganya nanti marketplace-nya juga memberikan fasilitas bahwa tiap bulan ada laporan keuangan nih. Jadi Ya, betul. Omsetnya berapa, penjualannya berapa, PV-nya berapa, terus juga ada bukti potongnya harusnya tiap bulan juga diterbitkan sih sama marketplace-nya nanti. Tapi ya kita lihat lagi ya, nanti realnya dilakukan seperti apa. Oke, saya rasa tidak ada pertanyaan lain. Ya, kalau retur lewat bulan, wah susah juga nih. Kalau retur lewat bulan, gini, kalau retur lewat bulan kan ini kan bentuknya bukti potong ya. Bukan pasti sih. Harusnya dia, kalau pembetulan juga susah ya Pak ya. Karena laporannya berdasarkan dari marketplace juga kan. Ya, dilihat di marketplace-nya aja sih. Gitu. Apakah nanti laporan bulanannya muncul atau enggak, terus di situ juga terdapat akun retur atau enggaknya. Ya, tapi saya belum pernah buka sih. Jujur aja belum pernah buka. Yang retur. Enggak. Untuk yang seller marketplace karena saya nggak jualan secara online sih Pak. Gitu. Tapi nanti di bukti pungutnya kan nanti kalau dibatalkan nggak muncul lagi nilainya kan. Di bukti potongnya maksudnya? Iya, di bukti pungutnya. Oh, bukti pungutnya. Oke. Masalahnya gini Pak, kan tiap bulan nih. Iya. Kalau marketplace kan kalau PK22 itu kan tanggal 15 ya. Iya. 15 bulan berikutnya. Nah, ternyata di retur lewat tanggal 15 tuh. Gimana tuh?
bukti punggutnya udah kadung dibuat, ternyata ada barang retur atas transaksi di bulan tersebut. Nah, itu tuh yang agak tricky ya, Pak. Kita bilangnya tricky, tapi bisa dicek terlebih dahulu nanti ya, terkait dengan laporan yang dari marketplace-nya bagaimana. Nanti mungkin ada petunjuk teknisnya lagi. Ya, betul. Apakah ada sinkron nggak Pak antara DPP bukti potong dengan DPP yang kita lapor? Ada sinkron nggak Pak antara DPP bukti potong? Nah, kalau DPP yang dilaporkan ya seperti tadi kita sebutkan bahwa DPP di SPT tahunan itu adalah total seluruh omset tiap bulannya. Jadi ya bisa jadi sama, bisa jadi beda. Bisa sama kalau gimana? Ya kalau jualannya hanya di marketplace saja ya Pak ya. Iya. Kalau ada usaha lain, ya kita nggak tahu, makanya lapor SPT kan gitu. Oke. Kita rasa cukup? Nggak terasa nih, udah 45 menit Pak. Wah. Jadi terima kasih sudah menemani obrolan kita pada kesempatan kali ini Pak Sadli. Semoga setelah episode ini teman-teman kita, khususnya WP-WP yang ada di wilayah KPP Rungkut, tidak lagi hanya mengandalkan katanya terkait dengan pajak ini, tapi mulai membaca informasi baik dari sumber resmi dan memahami konteksnya. Kalau masih punya pertanyaan nanti bisa ditulis di komentar ya. Nanti untuk ini akan kita save live-nya. Selain itu kita kawan-kawan juga bisa melihat di media sosial milik KPP Pratama Surabaya Rungkut, baik di Instagram, YouTube, TikTok, X, dan lain sebagainya. Kalau ingin berkonsultasi lebih lanjut, menanyakan lebih lanjut terkait dengan peraturan-peraturan terbaru maupun peraturan-peraturan yang sudah ada sebelumnya, kawan-kawan masih bisa dan tetap bisa menghubungi helpdesk di KPP Pratama Surabaya Rungkut atau melalui Telegram ya Pak ya. Telegram di @pajaksby Rungkut atau bisa juga melalui DM di media sosial kita. Tuh. Oke. Saya rasa cukup mungkin Pak Sadli. Ada yang mau disampaikan untuk pesan penutup bagi kawan-kawan pajak? Kita ucapkan terima kasih atas peran serta wajib pajak kepada kewajiban baik pelaporan maupun pembayaran. Berapa rupiah pun kontribusi Anda sangat berarti bagi penyelenggaraan pembangunan. Jadi jangan dilihat dari nilainya, tapi dari partisipasi sebagai warga negara. Mungkin Mas Fahmi menambahkan. Itu aja. Nanti jangan sampai jadi free rider. Oh ya, ini kalau kawan pajak mau request, kita mau bahas peraturan yang mana atau ada isu-isu terbaru, boleh langsung DM boleh atau apa request via itu Pak komen, request komen di video kita yang kali ini boleh deh, nanti akan kita pertimbangkan untuk menjadi bahan diskusi kita berikutnya ya Pak Sadli ya. Baik, sekian dari kami, saya Fahmi, saya Sadli. Sampai jumpa di Pajak Bukan Katanya. Tetap semangat menjalankan usaha, tetap patuh pajak, dan sampai bertemu di episode berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.